Bab 1349. Harus semakin waspada. Dulu dia adalah idola kita. Tapi sekarang dia di sini hanya menambah kekacauan. Fire Phoenix berkata dengan marah. Ice Phoenix menghela nafas dan berkata, alangkah baiknya jika dia pulih. Dulu seorang dewa perang Kunlun menundukkan ratusan negara. Saat ini tidak ada kemungkinan seperti itu. Lihat dia sudah tertidur, menganggap misi sebagai tamasya. Semua orang menyindir Nathan dengan sangat tidak puas. Sambil merindukan Nana, Nathan perlahan tertidur. Entah sudah berjalan berapa lama. Langit mulai meneteskan air hujan. Guntur meraung. Kilat menyambar langit malam sepanjang waktu. Jeger, tiba-tiba ada ledakan guntur. Membangunkan Nathan, karena dia baru saja bermimpi. Kirana dan Nana ditangkap orang lain. Secara bersamaan guntur meledak dan dia terbangun. VTTT, anggota tim Phoenix langsung tertawa saat melihat adegan ini. Terbangun oleh guntur, dalam keadaan seperti ini datang mengawal obat genetik. Yakin, jika tersebar hanya akan menjadi lelucon. Seorang cacat duduk di kursi roda terbangun karena guntur. Bagaimana cara dia akan mengawal? Ice Phoenix menghela nafas. Sepertinya setelah dia menjadi seperti ini, dia telah menerima banyak pukulan psikologis. Mungkin takut dan cemas dengan suara yang begitu keras. Bukankah begitu? Jatuh dari posisi setinggi itu dan menjadi orang yang tidak berguna. Siapa yang bisa menahan tekanannya? Namun, orang seperti dia justru dikirim untuk mengawal dan memerintah kita. Konyol, ... Sebagai sebuah organisasi di bawah prajurit Fradron, itu mewakili supremasi. Setiap anggota memiliki kesombongan mereka sendiri. Nathan dikirim oleh otoritas yang lebih tinggi. Tentu mereka merasa kemampuannya dipertanyakan. Selain itu, Nathan berada dalam kondisi seperti ini, yang membuat mereka semakin marah. Tapi kita harus lebih percaya diri. 16 dari kita adalah yang terkuat di 4 tim. Dengan pengawalan kita, siapapun tidak akan bisa merampoknya. Fire Phoenix memelototi Nathan dan berkata, bahkan jika ada beban seperti dia, kami tidak takut. Nyatanya, T-Rex dan yang lain setuju untuk membawa Nathan bersama mereka. Bukan karena ucapan Ice Phoenix, tetapi mereka memiliki kepercayaan yang cukup pada kekuatan mereka sendiri. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Area pertama aman, area kedua aman, ... Area 16 aman, ... Bukan hanya ada 16 pengawal, ada banyak penjaga rahasia di sepanjang jalan. Bertanggung jawab melaporkan situasi kepada tim Jekyll. Dalam satu malam, jarak dengan Gandala sudah sangat dekat. Sepanjang jalan tidak ada bahaya. Hanya tinggal satu area lagi. Kita akan berhasil. Ice Phoenix tertawa. Tidak peduli seberapa besar nyali mereka. Tidak mungkin ada yang berani merampok di tanah Neslandia. Bukan. Fire Phoenix berkata dengan nada menghina. Ini adalah kepercayaan diri mereka pada kekuatan mereka sendiri. Juga kepercayaan pada Neslandia. Suara T-Rex datang dari depan. Tim Jekyll dan penjaga tersembunyi sudah memeriksa area di depan. Tidak ada penyergapan. Kita bisa mencapai Gandala dengan selamat. Menurutku semua orang bisa merayakannya lebih dulu. Fiu, semua orang menghela nafas panjang. Semua ketegangan menjadi lebih tenang. Bagaimanapun, mereka tegang semalaman. Aku pikir akan ada pertempuran besar. Ternyata sesederhana itu. Fire Phoenix merentangkan tangannya. Dengan ekspresi tak kenal takut di wajahnya. Ice Phoenix tersenyum. Mungkin reputasi kita benar-benar membuat orang takut. Siapa yang bernyali begitu besar, berani menyerang di tanah Neslandia? Haha. Meskipun misi ini penting, tapi juga mudah. Dengan cara begini kita akan mendapatkan medali kehormatan. Seperti terasa melakukan hal tidak pantas untuk menang. Yang lain tersenyum. Semakin mendekat, kalian harus semakin waspada. Saat ini, suara Nathan terdengar. Bab 1350. Di mana bahayanya? Hal ini tidak diduga siapapun. Nathan belum mengucapkan sepatah kata pun sejak masuk ke dalam mobil. Pada akhirnya, malah meminta mereka untuk waspada. Konyol, mata dingin Fire Phoenix tertuju pada Nathan. Dewa Perang Clark. Apa kamu tidak mengerti? T-Rex baru saja memberitahu kita. Area yang tersisa di depan telah diperiksa.
Tidak ada penyergapan atau bahaya. Apa yang harus kita waspadai? Menghadapi keraguan Fire Phoenix, Nathan tersenyum. Siapa yang bertanggung jawab atas tim hari ini? T-Rex. Kenapa? Tanya Ice Phoenix. Berhentikan konvoi. Panggil T-Rex kemari. Ada yang ingin kubicarakan padanya, kata Nathan dengan nada memerintah. Fire Phoenix tiba-tiba menekan suaranya. Kamu memerintah kami. Bukan begitu. Prajurit Fradron memintaku datang untuk mengomando kalian. Jadi, kalian semua harus mematuhiku. Nathan berkata dengan serius. Mematuhimu? Bagaimana mungkin? Fire Phoenix dan yang lain sontak menjadi marah. Ice Phoenix berdiri untuk melakukan sambungan komunikasi. T-Rex, perintahkan konvoi untuk berhenti sebentar. Dewa Perang Clark ingin berbicara denganmu. T-Rex memerintahkan konvoi untuk berhenti, membawa anggota lain ke depan mobil yang berada di tengah. Apa yang ingin kamu bicarakan? T-Rex bertanya dengan tidak sabar. Jika tidak ingin menimbulkan korban jiwa, segera ubah rute dan memasuki Gandala dari arah lain, kata Nathan. Apa? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang tertegun untuk waktu yang lama. Memintaku mengubah rute dan memasuki Gandala dari arah lain, T-Rex berkata sambil menunjuk hidungnya. Dewa Perang Clark, jika bukan karena aku menghormatimu, aku benar-benar ingin memarahimu. Ya, apa kamu menganggap kami bodoh? Kita sudah hampir sampai di Gandala. Buat apa mengubah arah? Big Tiger memandang Nathan dengan tak percaya. Kamu belum mengetahui situasinya, bukan? Area di depan sudah terkendali. Tim Jackal telah menempatinya. Jalan lancar tanpa hambatan. Tidak ada bahaya. Mengapa kita harus mengubah rute? Apa kamu mengidap paranoia penganiayaan? Jalan yang tersisa berada di bawah kendali orang-orang kami. Di mana bahayanya? Nathan mencibir. Percayalah padaku. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Bukankah menurutmu itu tidak wajar? Karena barang ini diperebutkan berbagai negara besar. Apakah mereka akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Nathan Clark, kamu hanya menebak-nebak. Kita harus membicarakan fakta. Jalan yang kita tempuh telah dikonfirmasi berulang kali, dan aman. T-Rex hampir mengamuk. Percayalah padaku, kalau tidak, akan ada banyak korban jiwa. Nathan bersikeras pada pendapatnya. Jika kamu berbicara lagi, aku akan melemparmu di sini. Diam, lanjutkan perjalanan. Perintah T-Rex. Nathan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kenapa ada yang tidak percaya? Keempat tim ini memang orang-orang berbakat. Namun dalam hal pengalaman, Nathan jauh mengalahkan mereka. Jika dia masih Dewa Perang Kunlun, satu kalimat bodoh pun akan ada yang percaya. Tapi sekarang dia bukan Dewa Perang, tapi orang biasa, dan duduk di kursi roda. Bahkan berbicara sampai langit runtuh pun tidak ada yang akan percaya. Sangat disayangkan orang kecil, kata-katanya lemah. Tidak ada yang percaya. Aku ingin lihat selanjutnya ada bahaya apa. Fire Phoenix memelototi Nathan. Konvoi terus berlanjut. Setiap orang berwajah dingin. Suasana hati yang baik sebelumnya telah dirusak Nathan. Di area terakhir yang tersisa, konvoi melaju tanpa hambatan. Tim Jackal dan penjaga rahasia telah menelusurinya. Semua orang menunggu konvoi di pintu masuk Gandala. Ketika konvoi sampai di pintu masuk Gandala, T-Rex menghentikan mobilnya dan berteriak pada Nathan. Di mana bahayanya? Di mana? Bersambung.